Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Itulah tadi ungkapan Presiden Prabowo Subianto saat berada di Universitas Al-Azhar Mesir pada waktu itu, yang mengatakan bahwasanya beliau akan memaafkan para koruptor asalkan mereka mau mengembalikan aset-aset atau uang-uang yang dicurinya kepada negara. Dan berikut ini adalah penjelasan dari Profesor Yusril Issa Mahendra yang merupakan adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Prabowo saat ini. Maksud beliau itu baik dan satu langkah sistematik dan cepat untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di tengah masyarakat kita ini, yang sudah kita berantas sekian lama dari tahun 70-an sampai sekarang, tapi hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Bahkan indeks persepsi korupsi kita itu tidak banyak berubah, bahkan makin kurang baik dari waktu ke waktu. Dan tugas kita sebenarnya adalah memperbaiki indeks persepsi korupsi itu, dan sekaligus juga kita menegakkan hukum secara efektif dan kemudian efisien, dan kemudian menyadarkan orang atas kekeliruan perilakunya. Dan yang paling penting kita mengembalikan aset recovery, mengembalikan uang negara yang kata Pak Prabowo tadi itu telah mereka curi. Nah, itu yang sebenarnya menjadi target utama, dan kita sebenarnya mengevaluasi juga sebenarnya aturan-aturan tindak pidana korupsi kita sekarang. Ya, kita sudah punya polisi, punya jaksa, punya KPK, tapi toh masalah korupsi ini tak kunjung terselesaikan juga sudah sekian lama, dan karena itu memang diperlukan satu pendekatan baru yang sebenarnya sudah harus kita lakukan sejak tahun 2006 ketika kita meratifikasi UN Convention Against Corruption atau Konvensi PBB melawan korupsi, yang sebetulnya aturan-aturan tentang korupsi itu sudah harus disesuaikan dengan konvensi yang baru ini, yang penekanannya itu bukan lagi pada efek jera atau penghukuman saja, tapi yang paling penting itu menyadarkan yang bersangkutan, yang taubat tadi kata Pak Prabowo, dan kemudian aset negara yang dicuri dikembalikan. Lalu bagaimana mekanismenya? Ya, Pak Prabowo kan bicara dalam bahasa seorang presiden yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat, ya, maka bahasa beliau itu ya yang taubat kita maafkan. Ya, kami sebagai pembantu-pembantu beliau yang menangani persoalan hukum, ya kami harus merumuskan ucapan maksud beliau itu ke dalam bentuk satu langkah hukum yang sistematik dan dibenarkan oleh sistem hukum yang berlaku di negara kita. Dan saya melihat memang terhadap korupsi itu ya ada yang salah paham, ada juga yang mengkritik beliau, mengatakan begini, oh tidak bisa, salah itu Pak Prabowo bilangnya. Kenapa salah? Kata dia, sebab dalam Undang-Undang Tipikor, ya orang mengembalikan hasil korupsi itu tidak menghapuskan pidananya. Jadi paling-paling itu menjadi faktor untuk pengurang dalam penjatuhan hukuman. Tapi mengembalikan barang yang dikorupsi itu atau uang yang dikorupsi itu tidak otomatis menghapuskan pidananya, tetap aja dituntut. Nah, gimana Pak Prabowo kok mau memaafkan? Nah, saya bilang ya membaca hukum ya jangan terpaku hanya pada satu undang-undang, tapi ada yang lebih tinggi dari undang-undang itu, yaitu UUD 45, karena presiden itu memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, saya melihat ketiga hal ini mungkin dilaksanakan, tapi kalau grasi itu dimajukan oleh orang perseorangan mohon ke presiden, dan itu nggak ada negosiasi, kembaliin dulu, itu nggak bisa. Tapi yang paling mungkin sebenarnya adalah presiden memberikan amnesti dan abolisi. Abolisi itu terhadap orang yang sedang diperiksa, disidik, melakukan satu tindak pidana yang masih proses, belum mungkin juga sedang diadili, atau orang itu sebenarnya dia itu bakal jadi tersangka, tapi dia buru-buru mengatakan, udah saya mau kembalikan lagi. Nah, lalu orang-orang seperti ini itu diberikan abolisi. Jadi perbuatannya itu memang ada, tapi diabolish, artinya dihentikan proses hukumnya karena ada satu kesepakatan bersama. Jadi misalnya saya dulu mengurusi amnesti abolisi terhadap mereka yang
secara politik berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Itu terjadi pada masa Pak Habibie. Pak Habibie melakukan amnesti dan abolisi terhadap orang yang dipenjarakan dan orang yang diadili, diproses karena mereka punya pendapat politik yang berbeda dengan Orde Baru. Dikasih amnesti semua. Saya ikut dalam proses itu, melaksanakannya. Pada waktu Gus Dur jadi presiden, sesudah jadi Menteri Kehakiman, itu melakukan amnesti dan abolisi terhadap pemberontak gerakan Aceh Merdeka. Siapa menyerah tanggal sekian, menyerahkan senjata di hadapan Pak Camat, mengucapkan sumpah setia kepada Republik Indonesia, tidak akan memperjuangkan Aceh Merdeka dengan gerakan bersenjata, diamnesti, diabolisi. Nah, itu terus jadi Menteri Kehakiman. Ada Ketua Pengadilan Negeri Medan nelpon saya, Pak Menteri Kehakiman, Bapak di TV mengumumkan amnesti, ini saya lagi ngadilin GAM, gimana nih, mau diteruskan atau tidak? Sebenarnya siapa namanya? Oh, itu masuk dalam orang yang di amnesti. Dihentikan sidangnya, orangnya dibawa ke kantor camat, dia mengucapkan sumpah kepada Republik Indonesia, setiap pada Republik tidak akan senjata lagi, dia diamnesti. Jadi niat baik Pak Prabowo mau memanfaatkan taubat, harta yang dicuri dikembalikan itu, nah kami memikirkan langkah hukumnya. Mungkin kami akan menyusun draft keputusan presiden tentang amnesti dan tentang abolisi. Dan nanti orang-orang yang misalnya terlibat korupsi, sedang disidik, sedang dituntut di pengadilan, dikasih abolisi atau dikasih amnesti apabila mengembalikan kerugian negara yang dicuri. Atau orang sudah dipidana, sudah dihukum, sudah disuruh mengembalikan kerugian negara. Oh, masih ada. Oh Pak, saya diadili mengganti rugi, uang penggantinya misalnya 1 triliun. Padahal Pak, saya itu masih lebih banyak yang saya ambil, yang tidak saya bayar pada negara, pajak dan lain-lain. Mungkin ada 3 triliun. Ini Pak, saya tambahin 2 triliun, saya kembaliin. Di amnesti. Nah, itulah bahasa hukumnya. Tapi kalau bahasa Pak Prabowo supaya rakyat mengerti, ya bahasanya itu bahasa yang dipahami semua orang. Pokoknya siapa yang taubat, menyerahkan hasil yang dicuri, akan kita maafkan. Nah, itu bahasa beliau itu betul. Jadi, presiden kan nggak bisa kayak saya ngomong. Kalau saya kan ngurusin hukum, bahasanya bahasa hukum. Kalau presiden itu harus ngomong dalam bahasa yang dimengerti oleh seluruh rakyat. Gitu. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian.